Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu dengan stambuk 130-2020-0042 dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pengembangan yang telah berjalan, yaitu Sistem Informasi Terpadu PAUD, studi kasus PAUD ASI Singaraja. Adapun tujuan dikembangkan aplikasi Sistem Informasi Terpadu PAUD adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengakomodir seluruh keperluan administrasi yang dilakukan di lembaga pendidikan PAUD. Dalam kasus ini menggunakan studi kasus pada PAUD Aura Sukma Insani Singaraja. Selanjutnya, metode pengembangan yang digunakan, yaitu metode waterfall. Metode waterfall merupakan metode pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial. Metode waterfall memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, requirement analysis dan definition. Layanan sistem, kendala dan tujuan diterapkan oleh hasil konsultasi dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Yang kedua, sistem and software design. Tahapan perencanaan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi sistem dalam perangkat lunak dan hubungannya. Yang ketiga, implementation and unit testing. Pada tahap ini, perencanaan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasi. Yang keempat, integrasi and system testing. Unit-unit individu, program atau program digabung dan diuji sebagai sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke customer. Yang kelima yaitu operation and maintenance. Biasanya tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Secara sistem dipasang dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan layanan sistem sebagai kebutuhan baru. Adapun alasan menggunakan metode waterfall yaitu mempunyai rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur. Masing-masing anggota yang terdiri dari analisis, desainer, programmer, tester, atau juga pemasaran memiliki tugas yang terdefinisi dengan baik. Selanjutnya, metode tahapan waterfall. Yang pertama, analisis masalah dan usulan solusi. Berdasarkan analisis masalah, maka solusi yang dapat diusulkan adalah pengembangan perangkat lunak sistem informasi terpadu pendidikan anak usia dini ASI Singaraja. Perangkat lunak ini diharapkan mampu menangani permasalahan yang menjadi kelemahan di atas dan membantu efektivitas kinerja di dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, analisis perangkat lunak dibagi menjadi yang pertama, kebutuhan perangkat lunak. Berdasarkan analisis terhadap pengembangan sistem, adapun beberapa kebutuhan yang dirancang dalam mengembangkan sistem informasi terpadu pendidikan anak usia dini Aura Sukma Insani, antara lain melakukan proses login, pengelolaan data sekolah, pengelolaan data siswa, pengelolaan data nilai siswa, pengelolaan data perkembangan siswa, pengelolaan data guru, pengelolaan data surat, pengelolaan data kalender. Yang kedua, tujuan perangkat lunak. Adapun tujuan penelitian ini adalah membantu lembaga pendidikan anak usia dini ASI Singaraja dalam melakukan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, masukan dan keluaran. Masukan pada perangkat lunak sistem informasi terpadu pendidikan anak usia dini ASI Singaraja yaitu data login, data informasi sekolah, data siswa, data nilai siswa, data perkembangan siswa, data guru, data surat, dan data kalender. Keluaran dari perangkat lunak sistem informasi terpadu pendidikan anak usia dini ASI Singaraja yaitu
hak akses, informasi data sekolah, informasi data siswa, informasi nilai siswa, informasi perkembangan siswa, informasi guru, informasi surat, dan informasi kalender. Yang keempat, model fungsional. Model fungsional perangkat lunak digunakan untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Gambaran umum yang dibuat divisualisasikan dalam bentuk gambar ataupun diagram agar dapat dimengerti oleh pihak lain. Adapun yang ketiga yaitu perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak sistem informasi terpadu pendidikan anak usia dini ASI Singaraja dirancang menggunakan 18 tabel yang berfungsi menyimpan data sesuai dengan peruntukannya pada proses-proses tertentu. Adapun simpulan yaitu pengembangan sistem informasi terpadu berhasil mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada lembaga pendidikan anak usia dini Aura Sukma Insani dikembangkan dengan metode waterfall. Pengembangan dari sistem ini berjalan sesuai rule model yang digunakan, yang mana setiap tahapannya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sistem informasi terpadu dengan dasar menggunakan web sebagai platform utama yang memudahkan pengguna untuk mengakses sistem ini. Platform web dalam permasalahan administratif sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam segala pekerjaan. Selain dikembangkan dalam platform web, sistem juga dikembangkan dalam platform Android. Android menjadi salah satu pilihan dikarenakan pengguna Android di Indonesia lebih banyak dibandingkan pengguna lain. Pada sistem di Android digunakan untuk orang tua siswa sehingga dapat mengakses informasi terkait anaknya secara langsung. Hasil dari beberapa pengujian yang dilakukan menyatakan hasil positif terkait pengembangan sistem informasi terpadu. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.